Dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Nah, di hari Kamis ini, di 14 Oktober 2021, tentunya Dara hadir dalam program Spirit JC bersama IndiHome, yaitu Kak Cynthia Putri ya, Kak Cynthia Faradita Putri, mohon maaf salah sebut. Kak Cynthia Faradita Putri yang biasa kita sapa dengan Kak Cia ya, kita manggil Kak Cia. Nah, seperti yang Mitra JC lihat di layar kaca handphone Mitra JC, sudah hadir Kak Cia di samping Dara. Dan tentunya sebelum kita bahas apa sih yang akan kita sampaikan, sharingkan di hari ini, tentunya mengenai sharing and caring, giving back to community. Nah, tentunya akan kita bahas siang hari ini sesaat lagi. Sebelumnya Dara izinkan untuk menyapa Kak Cia terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Mbak Dara. Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Dara? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, Kak Cia silakan untuk menyapa Mitra JC terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC. Perkenalkan, saya Cynthia Faradita Putri atau bisa disapa biasanya Cia. Di sini saya sebagai perwakilan dari Telkom ya, Mbak ya, dari Telkom IndiHome di area Jakarta Utara, dan alhamdulillahnya menjabat saat ini sebagai asisten manajer digital and wifi service di area Jakarta Utara. Asisten manajer digital and wifi service di daerah Jakarta Utara. Nah, berkaitan dengan pembahasan kita nih Kak Cia tentang sharing and caring, giving back to community. Nah, berarti kan Kak Cia ini aktif di komunitas ya? Iya, benar. Nah, apa sih komunitas apa sih yang kakak ikuti? Oke, mungkin sharing dulu ya komunitas. Boleh. Komunitas itu sebenarnya kalau dari saya sendiri yang selama udah bertahun-tahun ini diikuti itu adalah komunitas sosial Mbak. Jadi bergeraknya di social movement gitu. Dan itu emang udah udah cukup aktif itu dari zaman masa kuliah kebetulan. Saya udah kuliah di tahun 2011 sampai sekarang berarti 2021 udah 10 tahun ya kalau gitu. Sudah tua ternyata saya. Oke. Dari 2011 kuliah di Bandung kebetulan, terus sama teman-teman emang sering kan ikut kayak kegiatan mahasiswa, terus juga akhirnya karena ada kegiatan mahasiswa itu ketemulah sama teman-teman yang juga sevisi dan semisi gitu. Kayak seru ya, kayak kalau buat komunitas sosial, apalagi kita ngelihat kayak maksudnya lingkungan sekitar, mungkin ada beberapa gap lah ya, kesenjangan ekonomi dari orang-orang, mungkin orang-orang yang berada sama yang kurang mampu dan segala macam. Tapi gimana sih caranya supaya kita itu bisa memberikan impact gitu, apalagi saat itu kita masih mahasiswa tuh posisinya kan, ya uang jajan juga masih ya pas-pasan dari orang tua, terus juga mungkin dari kalau penghasilan juga belum ada gitu kan. Jadi apa ya cara terbaik kita untuk bisa ngasih impact ke lingkungan sekitar sebagai kita mahasiswa. Akhirnya udah sama teman-teman bikin tuh komunitas sosial. Kalau dulu namanya waktu kuliah tuh Muda-Mudi Berbagi. Muda-Mudi Berbagi. Itu sama teman-teman kakak kelas gitu-gitulah posisinya. Itu masih di Bandung. Masih di Bandung, benar. Terus ya udah dari itu banyak lah aktivitasnya, kita ke desa-desa, terus kita bagi-bagiin kayak ngumpulin donasinya itu kebetulan kita emang bergerak itu waktu itu concernnya di children, di anak-anak. Jadi kita ngumpulin tuh donasi mainan dari anak-anak di Bandung, terus kita sebar ke desa-desa di Bandung yang emang desanya juga aksesnya kecil, sangat sulit. Itu tuh waktu itu kayak sempat aku tuh pernah berbagi tuh kayak naikin motor tuh ke atas perahu gitu, kayak bandros kan namanya kalau di Bandung. Jadi kayak benar-benar harus akses ke sana itu naik perahu kecil gitu. Terus waktu ke sana ya udah kayak seneng kan dapat mainan dari teman-temannya di kota. Itu waktu zaman kuliah. Terus sempat waktu itu udah beres kuliah, akhirnya join lagi Muda Berbagi tetap jalan. Setelah itu sempat juga agak skip karena kan baru transisi ya dari zaman kuliah masuk kerja, fokus kerja segala macam. Tetap join tapi ke komunitas-komunitas yang bukan kita sebagai founder atau mungkin sebagai penggeraknya, tapi kayak join aja gitu. Kan banyak ya sekarang apalagi di media sosial udah terbuka luas lah untuk anak-anak atau untuk kita yang mau join ke komunitas-komunitas, apalagi di tengah banyaknya ada Instagram dan segala macam gitu untuk bisa aktif gitu.
Akhirnya pas zaman kerja di Telkom, kebetulan lagi ketemu sama teman-teman yang juga sevisi sama semisi. Akhirnya kita bikin Project Mulia. Bukan, saya yang join deh. Udah kebetulan udah dibuat duluan sama teman yang ada di daerah Jakarta Selatan. Kebetulan mereka udah buat namanya Project Mulia. Terus karena ngeliat tertarik, ya udah join, akhirnya jadi anggota tetapnya juga. Dan sampai sekarang masih rutin sih, cuman karena emang ada beberapa kesibukan, yang satu kayak baru punya baby, terus yang satu juga lagi sibuk segala, jadi kayak ya kita diatur-atur lah waktunya untuk bisa ketika ada isu apa, terus mungkin kita ngeliat fenomena, ketemu siapa lagi di jalan dan tertarik untuk bikin open donasi atau mungkin bikin kegiatan, ya udah deh gerak gitu. Jadi sesuaikan aja sama kesibukan masing-masing gitu. Masya Allah, seru banget ya Mitra Jessi. Gimana Kak Cia ini mulai bersosialisasi, berkumpul di satu komunitas ya, yang itu komunitasnya itu komunitas sosial ya Kak ya. Jadi memang tadi ya, kalau kita tidak bisa membantu orang sekitar kita dengan harta kita ya, paling tidak kita membantu mengumpulkan orang-orang yang mau berbagi gitu ya, dan kita bisa alokasikan itu ke orang-orang yang membutuhkan. Nah ini Kak, aku mau tanya nih, ada berapa komunitas yang Kakak ikuti? Kalau yang sejauh ini mungkin sekitar, kalau join yang benar-benar join ya ada sekitar 4-an mungkin, tapi kalau misalnya yang lainnya lebih ke kalau misalnya bukan tema yang menarik, kalau misalnya waktunya cocok terus gitu juga kira-kira sesuai kemampuan aku aja gitu, itu bisa sih. Ada beberapa itu sekitar 2-an gitu. Kalau yang emang konsisten saat ini cuma ada 2 sih. 2 ya, 2 yang konsisten. Nah, kenapa sih Kakak selain tadi ya, selain ingin memberikan impact kepada warga sekitar gitu ya, apa yang membuat Kakak itu pengen join ke satu komunitas? Kalau yang pengen join ke satu komunitas, yang selain itu ya tadi yang memberikan impact kan ya pasti, apalagi kalau misalnya komunitasnya bergerak ke arah social movement gitu. Tapi alasan lain juga sebenarnya ketemu circle baru sih Mbak, circle baru, orang-orang baru yang menginspirasi, dapat kenalan. Nah itu kan kayak hal yang yang nggak bisa dibeli gitu, atau value-nya beda gitu. Kayak ya mungkin apalagi kalau selama ini kita yang udah sibuk dengan rutinitas sehari-hari ya, kayak kerja kantor atau mungkin yang anak-anak sekolah ya kenalnya cuma sama teman-teman itu aja, anak-anak kampus teman-teman itu aja. Tapi dengan ikut komunitas gitu kan kita bisa dapat teman baru, terus dapat pengalaman baru, dapat circle baru, kenalan baru gitu. Dan itu kayak sesuatu yang ngasih kebahagiaan aja sih gitu. dapat silaturahmi silaturahmi dengan orang-orang yang baru gitu kan. Nah ini Kak, sebelum beralih ke pertanyaan sudah mengantri ini, Masya Allah ya. Ya sebelum ke pertanyaan, dari mau nanya nih kegiatannya apa aja di komunitas itu, dan tadi sempat disebut bahwa di IndiHome itu juga ada kegiatan ya, ada komunitas Project Mulia ya? Enggak, itu kalau IndiHome di luar. Oh di luar, gitu. Kalau yang IndiHome lebih ke ini sih, aktivitas kerjaan yang emang juga hubungannya dengan kayak mensejahterakan masyarakat. Kalau di unit aku kebetulan kita ada namanya IndiHome Study. Nah kalau itu emang segmentasinya untuk anak-anak sekolah. Jadi gimana ngebantu anak-anak sekolah untuk belajar gitu dengan. Boleh sedikit cerita tentang program-program yang ada di Telkom? Oh iya. Kalau program-program yang ada di Telkom yang mungkin lebih ke sesuai sama visi misi aku juga, terus juga alhamdulillah ya dapat kerjaan yang emang juga banyak membantu masyarakat ya, dalam hal artian bukan cuma soal CSR-nya juga, tapi juga tentang produk-produknya yang memang segmentasinya untuk membantu banyak orang gitu. Kalau misalnya kan selama ini mungkin taunya IndiHome itu cuman internet, TV, telepon gitu ya. Padahal di luar itu ada banyak gitu, ada beberapa produk yang juga sebenarnya membantu masyarakat untuk setiap aktivitasnya. Nah ini yang mungkin banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Nah mungkin Kak Cia bisa sharingkan tentang produk tersebut ke masyarakat. Jadi kalau di IndiHome itu, jadi bukan cuma layanan 3P, internet, telepon, dan TV, tapi juga kita ada layanan-layanan digital tambahan yang bisa membantu
masyarakat atau pelanggan IndiHome dalam menjalankan aktivitasnya. Contohnya kita punya ada namanya IndiHome Study. IndiHome Study itu memang ditujukan untuk anak sekolah. Jadi kalau anak kayak misalnya orang tua atau mungkin kakak atau adik yang masih sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA, ketika dia berlangganan IndiHome, dia bisa mengakses IndiHome Study. Jadi IndiHome Study itu semacam aplikasi atau mungkin kalau di website juga bisa di search namanya IndiHome Study, di mana di IndiHome Study itu ada banyak akses-akses untuk anak-anak belajar. Contohnya ada video pembelajaran, ada buku digital, terus juga ada latihan soal, dan juga yang jadi kelebihan karena kan emang kita Telkom juga bekerja sama Dinas Pendidikan, Mbak. Jadi konten-konten yang ada di IndiHome Study itu memang konten-konten yang sudah sesuai dengan kurikulum yang saat ini diterapkan oleh Dinas Pendidikan gitu. Jadi anak-anak tuh bisa dengan mudah lah gitu. Jadi sekarang bukan cuma belajar lewat buku, tapi Telkom juga membantu supaya ada dalam wujud PDF. Jadi kayak dari HP pun gak cuma untuk main game, tapi juga bisa kayak buka buku pelajaran, bisa latihan ngerjain soal gitu. Jadi sebenarnya pas masa pandemi itu sangat membantu Iya, benar. IndiHome sangat membantu sekali untuk para anak sekolah gitu ya, dalam hal mengerjakan soal atau mengerjakan tugas sekolahnya, karena kan memang sekolahnya di rumah ya, iya, Kak benar. ya. Jadi sangat membantu sekali dengan adanya program IndiHome Study ya. Nah, balik itu tentang program IndiHome Study ya untuk anak-anak. Ada program lain, Kak? Kalau sejauh ini ada banyak, teman kalau aku sebutin lebih 17. 17 Mungkin aku ya. highlight yang kira-kira bisa ini aja untuk adik-adik gitu. Untuk anak-anak ya, itu bisa Digunakan, bisa di searching lagi untuk programnya IndiHome Study ini bisa dicek di Google ya. Itu biasanya suka muncul. Atau di Play Store bisa diinstal aplikasinya. Nah, itu dia. Baik, ini ada pertanyaan nih, Kak, dari Instagram ya, Instagram IndiHome Jabodetabek, dari Kak Merlinda Kurniawan nih. Siang, Kak, mau bertanya, di masa pandemi seperti sekarang, bagaimana cara kita sebagai kaum muda agar bisa ikut berkontribusi pada kegiatan-kegiatan sosial walau dari rumah? Kemudian kegiatan apa aja yang bisa kita lakukan, bagaimana cara kita lebih peka terhadap lingkungan dan lingkungan sekitar yang membutuhkan, dan mohon masukannya, Kak. Oke. Kalau jawabannya, maksudnya kalau dari pertanyaan Mbak Merlinda ya, gimana supaya kita bisa berkontribusi pada kegiatan sosial walau dari rumah? Kalau dari beberapa waktu ini yang kita jalankan ya, kalau dari aku dan teman-teman di komunitas Pojok Mulia itu, justru walaupun dari rumah, justru di tengah pandemi kayak gini, itu peluangnya besar banget gitu untuk bisa berkontribusi walau dari rumah. Apalagi ada medsos ya, kita tuh selalu misalnya nih kita lagi ada isu, pengen deh berbagi atau mungkin pengen deh ngebantu masyarakat di area mana gitu. Itu kan sebelumnya memang kita udah survei juga ya, mungkin berapa orang gitu, 1 orang atau 2 orang untuk cek ke sana. Setelah itu kita cuma nyiapin konten aja, Mbak, konten kayak poster atau mungkin terus juga kira-kira kita diskusikan, mungkin kita interview juga ke target yang akan kita bantu itu apa sih yang dibutuhkan sama mereka. Kayak contohnya yang kemarin itu sempat kayak beberapa di kita kan waktu itu kebetulan pas pandemi ada teman aku juga yang di daerah daerah Solo sana lah, pokoknya dia kebetulan lagi pulang ke kampungnya di Jogja gitu. Terus dia ngeliat tuh kasihan yang di daerah-daerah sana kayak tukang beca. Tukang beca itu benar-benar kan, kalau misal di Solo itu tukang beca, Solo atau Jogja itu tukang beca itu kan merantau ya. Kayak dia tuh bisa pulang tuh seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali. Jadi dia dari kampungnya bawa becanya, terus jadi tidurnya benar-benar di beca. Oh, dari kampung bawa becanya kayak gitu-gitu. Solo jadi kayak, gitu ya. Jadi kayak lebih ke apa ya, kepekaan aja ngeliat misalnya oke, lagi ada problem ini, terus ya udah kita coba ajak ngobrol apa sih yang dibutuhkan. Ya udah dari kita tahu dia butuhnya ini segala macam, kita coba draftin dalam bentuk poster aja untuk open donasi. Udah tinggal di blast di medsos, di Instagram ke teman-teman dan segala macam, dan alhamdulillahnya ya terkumpul sendiri gitu dari niat-niat baik orang-orang yang emang ngelihat poster itu segala macam, hampir kayak berapa jutaan gitu, hampir 10
10 jutaan, ya udah jadi kita lebih gampang untuk bisa bantu bagi-bagi. Apalagi udah ada teknologi kan sekarang, media sosial tuh lebih gampang banget, dan bahkan tinggal searching aja misalnya fenomena-fenomena atau isu-isu apa, ya kita tinggal survei, terus ya udah tinggal digerakin. Kalau emang udah ada niat baik ya insya Allah pasti ada jalannya lah gitu. Jadi nggak ucuk-ucuk ya, langsung ngasih donasi gitu ya. Kami pasti langsung disurvei dulu gitu kan. Gitu kan, ini berhak tidak gitu ya, karena khawatir itu juga kan amanah dari orang ya, dari donatur amanah, dan kita juga sebagai perantara gitu ya. Betul. Harus memilih benar-benar yang orang yang membutuhkan gitu. Oke, balik ke Instagram nih dari Kak Moni. Mohon maaf tulisannya Kak Moni ya. Menurut Kakak, apa sih yang harus disiapkan agar bisa menghadapi momen Golden Indonesia 2045 nanti dan dapat mewujudkan Indonesia Goal Generation 2045? Khusus untuk anak generasi muda. Sesuatu sekali itu pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa. Pandangannya udah Masya Allah, pandangannya visioner sekali. Dia udah memikirkan bagaimana tahun 2045 ini. Ayo Kak, bagaimana? Tahun 2045 mungkin itu kalau misalnya yang masih anak-anak muda ya sekarang ya. Saya nggak tahu, saya masih muda nggak ya sebenarnya. Kalau yang saya lihat sekarang sebenarnya yang pertama itu hal pertama yang bisa kita lakukan nih, kita harus cari tahu dulu nih apa sih sebenarnya yang dibutuhkan nanti ya di kedepannya gitu. Kedepannya 2045 itu apa yang dibutuhkan. Kan apalagi sekarang juga udah banyak tuh survei-survei, kayak aku juga sering baca sih di Instagram itu, kayak akun-akun yang pertama follow dulu akun-akun produktif itu, akun-akun kayak misalnya kan banyak ya akun-akun untuk anak-anak muda, biasanya di situ sering tuh nge-share kayak hal-hal produktif yang bisa dilakuin, terus juga misalnya skill-skill yang wajib dipunyai oleh anak-anak muda. Hal pertama itu sih yang paling penting gitu, karena gimana cara kita mempersiapkan kalau kita nggak tahu apa yang mau kita siapkan gitu kan. Jadi kayak misalnya skill yang kayak dari aspek kalau misalnya dia masih SMA, berarti kan 2045 itu udah mau kerja ya, berarti kan udah kebayang tuh harus punya skill apa, kayak misalnya data scientist, skill programming, atau mungkin skill apa ya yang saat-saat ini lagi in. Jadi itu yang perlu disiapin, berarti harus lebih peduli kayak skill desain dan segala macam. Tinggal dicari tahu aja sih skill-skill atau mungkin tren-tren yang kira-kira dibutuhkan di tahun yang akan datang. Atau kalau misalnya anak sekolah atau mungkin anak kuliah justru harusnya lebih aware dengan survei-survei. Kalau misalnya zaman saya dulu waktu zaman kuliah kayak mungkin saat ini juga awal-awal kerja gini kayak survei dunia gitu, survei world class survey, terus atau mungkin yang survei bisa download tuh PDF, biasanya ada We Are Social, terus juga banyak kok, pokoknya intinya teman-teman harus peduli aja dulu gitu untuk tentang apa yang dibutuhkan nanti di ke depan dari hasil-hasil survei gitu. Karena kita kan juga nggak tahu sebenarnya apa, tapi seenggaknya dari diri kita udah ada kepedulian untuk mempersiapkan itu di saat ini. Jadi jawabannya adalah membaca situasi dulu ya. Bagaimana ya itu tadi kalau kata Kak Cia, kita sering-sering baca informasi ya, mungkin bisa dicari sekarang kan mudah ya, mau cari informasi tinggal buka ambil gadgetnya, buka asalkan terkoneksi dengan internet ya, itu bisa segera dapatkan informasi yang kita cari. Nah tadi mungkin bisa baca-baca akun juga ya di Instagram, akun-akun yang produktif gitu kan, supaya bisa termotivasi gitu. Jadi bukan follow-nya kayak akun-akun hiburan gitu, tapi akun-akun yang juga menambah knowledge dan produktivitas gitu. Oke, itu ya Kak Moni, semoga terjawab pertanyaannya. Oh, masih ada satu lagi, bagaimana nih Kak caranya yakin akan diri sendiri untuk bisa berdampak bagi sekitar, karena kadang kita ingin berbuat sesuatu tapi ragu, takut gagal lah gitu, misalkan takut nggak diterima lah, atau misalnya banyak hal ketakutan yang sebenarnya mungkin itu belum tentu terjadi gitu. Oke. Siapa tadi namanya? Kak Moni. Oh ya, Kak Moni.
Kalau ketakutan itu wajar ya, apalagi kalau kita sebagai manusia. Justru kalau kita nggak takut, berarti ada yang salah tuh sama diri kita gitu kan. Tapi gimana caranya supaya ketakutan itu dilawan gitu, sama lebih ke berpikir yang positifnya aja. Siapa namanya? Kamoni. Pikir yang positifnya aja. Contohnya kayak mencari, mungkin hal pertama yang bisa kamu lakukan kalau dari untuk membuang ketakutan itu mencari teman-teman yang juga bisa membantu untuk bergerak ke arah yang lebih baik gitu. Karena kan kadang kita sebagai aku juga nggak mungkiri kalau misalnya aku cuman aku sendiri ya nggak akan mungkin gitu bisa bergerak ke sana. Tapi justru ketika ada di komunitas, ketika ada bareng sama teman-teman yang memotivasi, oh ya udah jadi jalan gitu. Yang tadinya ngerasa capek kalau sendiri, tapi karena ada teman, ada yang ngajak, ada yang motivasi, ada yang segala macam, oh jadi bergerak gitu. Dan juga kayak perlu disadari sih, maksudnya kalau aku selalu nanemin kayak di mindset, oke, kalau saya ada di sini berarti saya harus punya ada manfaat gitu keberadaan saya di suatu tempat itu. Lebih ke itunya sih, hal-hal yang positifnya aja gitu, ditahan-tahan untuk hal-hal yang negatifnya, pikirannya. Jadi mengubah mindset ya. Kalau tadi kepikiran begitu, ubah lagi mindsetnya. Luruskan lagi niatnya. Dan masalah gagal atau tidaknya kan nanti itu urusan belakangan. Iya betul, semua juga dicoba. Urusan di belakangan, yang penting kita berusaha dulu nih gitu. Mengenai hasil kan urusannya nanti biar Allah yang kita serahkan ke Allah gitu ya. Nah kemudian balik ke pertanyaan ke Kak siapa nih? Kak Ismeti ya. Bagaimana sikap bijak dalam menghadapi orang yang berbeda karakternya dengan kita, dan menurut pemikiran kita karakter tersebut tidaklah baik. Apabila kita satu tim dengan orang tersebut harus bekerja sama secara terus-menerus, bagaimana caranya untuk bisa satu pikiran? Nah ini nih, bagaimana mungkin satu misi gitu ya. Kalau itu itu kayak kalau soal itu saya juga belum hatam ya. Gimana ya saya cara menjawabnya untuk bisa menahan. Berarti itu lebih ke ini juga ya, emosional, mengontrol tingkat emosi gitu ya Mbak ya. Karena kan gimana caranya kita bisa menjaga hubungan, terus juga berkomunikasi yang baik sama orang yang kita juga nggak sevisi, nggak kurang respect dan segala macam. Kalau kayak gitu kalau dari saya lebih ke ini sih, coba ya udah ditahan aja lagi. Lebih ke kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang emang tipikalnya gitu, ya kita kan nggak bisa mengubah seseorang langsung plek gitu. Tapi gimana caranya kita ngasih contoh aja gitu dari diri kita, supaya dengan kita mencontohkan, dengan kita kayak ngasih pengertian dengan cara yang baik atau mungkin lebih ke action langsung, ya barangkali akan ada timbul kesadaran dari orang tersebut. Karena kan udah coba kita kasih tahu, udah coba kita komunikasikan yang baik, dia kurang ini, tapi ya lebih ke action sih. Karena kan ya action kayak menunjukkan dengan aksi itu yang menunjukkan contoh yang lebih nyata gitu, dibandingkan mungkin kita kayak ngoceh-ngoceh, ngedumel gitu kan, atau mungkin kayak ngajarin gitu. Oke, ini pertanyaannya menarik nih ya Kak. Berbagai macam ya pertanyaannya. Menghadapi karakter yang berbeda, memang kita nggak bisa ya meminta karakter satu komunitas itu karakternya sama, itu nggak mungkin. Betul. Gitu ya. Kita aja ketemu nih karakternya berbeda ya kayak. Tapi apa kita ini enggak kan? Tapi kan kita tetap harus menghargai sih perbedaan itu harus dihargai. Kita harus menghargai perbedaan dan kita ketahui bahwa di bumi ini, di dunia ini memang kita diciptakan dengan berbeda-beda karakter. Adik kakak aja kadang berbeda karakter ya Kak, tapi apakah mereka harus dipisahkan? Iya. Jadi memang tetap yang namanya komunitas ya tetap harus berbaur walaupun dengan karakter yang berbeda-beda, tapi disitulah warna dari komunitas itu gitu. Dan justru dari komunitas itu kita belajar sih, maksudnya melatih soft skill kita juga, gimana caranya bisa berkomunikasi, berhubungan dengan berbagai macam karakter orang gitu. Iya. Jadi jangan memaksakan untuk bisa mengubah seseorang gitu ya. Tadi sempat Kak Cia bilang bahwa kita tidak bisa mengubah seseorang, tapi kita bisa mengubah diri kita dan memberikan contoh kepada orang tersebut kayak gitu. Oke. Semoga terjawab ya Kak pertanyaannya. Dan lanjut nih kepada Kak Alan Putra 2.
Kak, bagaimana menjadi happy virus di komunitas dan tips atur waktu antara job dengan komunitas? Mana sih happy virus di tengah komunitas? Kalau itu lebih ke ini sih, kalau happy virus itu berarti definisinya lebih ke yang ngasih ini ya, ngasih influence yang lebih ini ya, baik ya, lebih orang dibanding orang lain. Kalau kayak gitu sebenarnya aku selalu punya pandangan kalau semua yang udah gabung sama komunitas berarti komunitas itu berarti kan dia udah punya satu visi dan misi yang sama. Berarti ya udah punya arah ke tadi yang kayak dimaksud tuh happy virus itu, atau mungkin ke arah untuk bisa ngasih influence yang lebih gitu dibandingkan yang lain, karena kan dia udah ada niat gitu, dan udah ada action untuk ke sana. Nah, kalau dari aspek gimana cara kitanya, itu kan bukan untuk berlomba-lomba ya, dalam artian kalau kita gabung komunitas bukan kayak di sekolah yang kita mau ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu. Jadi kan bukan untuk menunjukkan siapa yang ngasih happy virus, siapa yang menginfluence dan siapa yang segala macam, tapi lebih ke lurusin aja dulu niatnya gitu sama actionnya. Kira-kira kalau memang sudah, itu kembali ke diri masing-masing sih. Kalau emang udah punya niat dan juga udah punya komitmen ke sana, ya pasti kita semua akan menginfluence orang lain gitu. Dan justru sama-sama, nggak bisa kayak satu orang yang menginfluence dan maksudnya nggak bisa kayak siapa mau show off, siapa mau nggak show off gitu kalau di komunitas ya. Beda kalau konteksnya mungkin ke lingkungan kantor atau mungkin lingkungan kerja gitu. Oke. Nah tadi Kak, bagaimana ngatur waktunya antara job dan komunitas? Kalau ngatur waktu itu disesuaiin sama ini sih. Kalau biasanya kalau aku karena kan emang kalau di kita komunitasnya masih komunitas yang emang sama-sama circle-nya sama ya. Teman-teman kerja, teman-teman ini yang aktivitasnya juga ya jelas gitu, kerja dari jam 8 sampai jam 5. Nah, kalau itu ya pasti kita ngaturnya di weekend sih, biasanya di hari Sabtu gitu. Kayak kalau ada acara atau mungkin kalau misalnya ada bikin kegiatan pasti di weekend. Nah, tapi kalau misalnya di komunitas yang lain itu tergantung skala prioritas aja sih kayaknya. Kayak kita ini aja, kayak kita kalau zaman dulu mungkin kerasanya pas zaman udah kuliah ya. Kalau misalnya siapa tadi? Mas Alan. Mas Alan udah kuliah itu kerasa sih gimana cara ngatur waktunya. Tapi kalau mungkin masih anak SMA, masih SMA atau sekolah ya udah aktivitasnya juga kan masih based on di sekolah gitu ya, dari jam pagi sampai siang gitu sekolah. Tapi kalau itu tergantung skala prioritas teman-teman aja gitu, mana yang teman-teman utamakan gitu. Pasti itu tergantung dari skala prioritas sih. Kalau misalnya kita mau bilang ini bentrok ini enggak, ya tapi tergantung ya kita yang tahu gitu mana skala prioritas kita gitu. Jadi ini berkaitan dengan manajemen waktu juga. Benar. Jadi Kak Alan, aku sedikit sharing juga nih Kak. Jadi tentukan tadi kalau kata Kak Cia harus tentukan prioritas, dirunut dulu, ditulis dulu dalam satu tulisan, misalkan kegiatannya apa aja nih dalam sehari ini. Nah itu ditulis kira-kira yang paling prioritas apa gitu. Jadi yang tidak terlalu prioritas itu di skip aja. Dahulukan yang prioritas kayak gitu. Kalau misalkan tadi ya ada kerjaan tapi ada juga nih kegiatan di luar gitu kan. Aduh, pilih yang mana ya kira-kira yang bisa jawab kan teman-teman sendiri ya, bukan kita. Gitu. Nah kira-kira ini urgent nggak, ini prioritas nggak gitu, seberapa penting ini bandingkan dengan yang tadi ada dua pilihan itu. Nah itu di situ mungkin bisa dipilih lah gitu. Harus dirunut dulu. Kalau Dara juga gitu Kak. Jadi kalau mau ada kegiatan itu atau misalkan kerja juga kan di rumah juga, terus juga aduh gimana nih ya kalau misalkan ngelihat waktu tuh 24 jam kayaknya kurang ya. Tapi kan nggak mungkin dong kita minta tambahan waktu ya. Waktu semuanya sama 24 jam, tinggal bagaimana kita bisa mengatur waktu itu ya. Itu tadi di list semua pekerjaan kita dalam sehari itu apa aja, dan kira-kira mana yang tidak terlalu penting atau yang mana hal yang bisa didelegasikan ke orang lain gitu. Oke, semoga terjawab nih Kak Alan. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa ya ini. Pertanyaannya orang-orang cerdas ini ya. Nah, kemudian Kak Merlin Kuryawan, Kak Merlinda nih. Oh, Kak Merlinda nanya lagi ya. Iya. Apa suka dukanya semenjak bergabung di komunitas sosial?
Kalau sukanya itu banyak sih sukanya karena banyak, ya itu maksudnya kayak bisa bantu orang, terus juga bisa meringankan beban orang gitu, terus juga bisa apa ya, ngasih kebahagiaan gitu. Kalau dukanya lebih ke, bukan duka sih, tapi lebih ke effort untuk bisa konsisten, terus juga effort untuk bisa apa ya, bukan ngeviralin gimana gerak, karena kan kalau kita social movement kan ada deadline juga ya, misalnya oke 2 minggu ini kita open donasi, atau mungkin 2 minggu ya kita ngadain kegiatan ini gitu. Ketika misalnya belum achieve nih dari target, pengen deh dapat segini, ya itu kan berarti effort kita harus lebih gitu untuk nge-blast lagi ke teman-teman, untuk bisa kayak terus juga usaha lain, ya udah coba kita apa ya, kita ubah ininya, desainnya, atau mungkin kita posting lagi yuk supaya dapet gitu. Dan duka yang itu kalau itu kan ya rezekian gitu. Tapi kalau duka yang paling kerasa sih karena ini sih, justru ketemu teman-teman baru dan ketemu lingkungan baru yang jadi target social movement kita itu, yang ngasih kita banyak pelajaran gitu. Kayak waktu itu pernah ketemu bapak-bapak yang dia juga sama gitu, tidurnya tidur kayak dia dari kampung terus ke sini jualan balon gitu. Terus dia tidur di masjid, terus pulangnya tuh kayak seminggu sekali, terus bener-bener kayak tidurnya cuma di pinggiran gitu doang aja Mbak. Terus juga ada kayak kakek, dia sendirian ngekos di daerah Kebon Sirih gitu, dia benar-benar sendirian. Terus pas kita datang dia lagi sakit. Kasian banget sih kayak gitu-gitu sih. Dukanya justru kita sedih dukanya justru bukan karena usaha kita untuk ngejalanin komunitas, tapi ketika kita ketemu sama orang-orang yang sangat membutuhkan ya. Itu sih dukanya, cuman itu aja sih. Paling kalau yang lainnya mah ya bisa dilalui sama-sama gitu. Dan juga kalau untuk soal waktu dan segala macam itu kayaknya ini sih kayak no issue, karena ya seneng aja karena ada kebahagiaan kan gitu, walaupun waktu tersita, tapi untuk hal yang bermanfaat dan produktif itu kayak ya nggak rugi gitu. Nah, ini berlanjut lagi ke Kak Elisa 2713, apa saja hambatan dan tantangan saat melakukan kegiatan sosial? Hambatan dan tantangan soal melakukan kegiatan sosial saat survei sih yang paling kerasa. Nah, itu juga tantangan hambatannya. Contohnya waktu survei, ketika kita memvalidasi kan nggak bisa, misalnya nih kita nemu bapak ini bisa kayak waktu itu sempat sampai malam-malam atau aku pulang kantor gitu, udah pulang kantor jam 7 malam, tapi mau ketemu sama si bapak yang akan si targetnya saat survei, tapi waktu datang udah jam 9 malam bapak juga belum pulang gitu, belum ada. Yaudah janjian lagi akhirnya, jadi kayak bisa itu berhari-hari untuk sampai supaya bisa ketemu sama si targetnya. Terus juga apa tadi, suka duka ya? Iya. Tantangan. Tantangan. Oh ya, tantangan lainnya nggak ada sih selama ini. Aja, ya. Paling gitu-gitu aja. Tantangan lainnya lebih ke diri kitanya aja, supaya bisa ngebagi waktu itu tadi sama itu. Kalau dari Kak Lastri hampir sama nih pertanyaannya, tantangan juga, tapi ini tantangan mengikuti komunitas sosial di tengah pandemi nih Kak. Oke, itu hampir sama kayak yang pertama tadi juga ya. Di tengah pandemi justru ya kalau prokes sudah tetap pasti ya, maksudnya dalam artian ketika kita ngelakuin kegiatan offline ya prokes ya pasti akan tetap jalan. Tantangan lainnya justru di tengah pandemi lebih gampang banget karena makin banyak orang yang peduli sama lingkungan sekitar gitu. Peduli sama, karena ya kita udah ngerasain kan maksudnya gimana susahnya di tengah kondisi pandemi, apalagi banyak di lingkungan sekitar itu yang kayak mungkin kena PHK atau mungkin kesusahan dan kesulitan, dan di medsos juga banyak nge-up gitu berita-berita tentang lingkungan kita yang emang mengalami dampak banget gitu di tengah pandemi ini gitu. Nah, masih berkaitan dengan tantangan. Nah, kalau ini dari Kak Alan nih, Kak Alan luar biasa ya pertanyaannya. Kendala komunitas di saat pandemi ini apa nih Kak? Dan cara ngatasinnya apa nih supaya komunitas kita pun tetap jalan gitu, walaupun di tengah pandemi. Kalau kendalanya di tengah pandemi ini hampir mirip ya pertanyaannya semuanya. Ya tadi sih yang kalau kendalanya lebih ke tadi yang saat harus turun ke lapangannya itu aja sih, kegiatan offline-nya. Kalau kegiatan untuk kayak mengumpulkan massa atau dalam artian mengumpulkan tim segala macam itu gampang aja sih selama ini jalan. Tapi lebih ke kehati-hatian saat
kegiatan offline gitu. Gimana supaya prokes tetap jalan dan kita tetap sehat dan juga lancar aktivitasnya, itu aja. Oke, ini ada pertanyaan, ini saya penasaran ini sama Kak Ismiti ini. Pertanyaannya keren loh dia. Pertanyaannya, bagaimana cara melahirkan pola pikir kreatif dalam era new normal pada masa pandemi? Oke. Karena yang kita ketahui bahwa perkembangan pola pikir dan imajinasi sangat penting ya, khususnya dalam menyikapi gap antar generasi generasi tua dan generasi milenial. Selain itu juga pandemi COVID-19 menuntut kita untuk memiliki growth mindset ya. Oke, growth mindset. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya nih Kak? Oke, itu di akun yang mana ya Mbak? Aku pengen baca jadinya. Di akun ini IndiHome Telkom Jakut. Oke, sorry, Ben sambil baca ini. Nggak muncul ya? Bagaimana cara melahirkan pola pikir? Bukan di ini ya, bukan di live-nya atau di ini Kak. Oke. Pertanyaannya panjang banget soalnya. Iya. Bagaimana cara melahirkan pola pikir kreatif dalam era new normal pada masa pandemi? Karena yang kita ketahui bahwa perkembangan pola pikir yang sangat penting dalam menyikapi gap antar gen. Nah, setelah ini tuh gimana? Pertanyaannya panjang, luar biasa nih. Oke. Kalau dari yang aku tangkap dari pertanyaan ini sebenarnya ke growth mindset-nya sama creative innovation ya. Creative innovation sebenarnya ini bukan cuman di era pandemi ya. Karena di luar era pandemi pun ini dibutuhkan. Tapi gimana caranya supaya growth mindset sama creative innovation kita itu ada memberikan impact di new normal mungkin ya. Maaf ketutup. Nah, gimana? Kalau yang biasa kembali lagi ke tadi sih yang hampir sama kayak golden apa maksudnya di 2045 tadi yang udah disampaikan itu, kalau menurut aku ya untuk kita bisa miliki growth mindset sama creative innovation ya banyak-banyak benchmark sama banyak-banyak survei, banyak tambah luasin pengetahuan kita, karena kan ya nggak mungkin kita bisa tahu apa yang lagi update saat ini, nggak bisa tahu knowledge saat ini, terus perkembangan teknologi saat ini kalau kita nggak banyak-banyak benchmark dan juga update knowledge atau survei dan rajin baca, nonton video. Atau jangan scrolling aja. Gitu, baca-baca hal yang bermanfaat lah, yang produktif. Kalau soal growth mindset sama creative innovation, kalau growth mindset tuh sebenarnya kan gimana supaya kita ya punya pemikiran yang nggak stuck gitu, nggak ketika kita ngomong A ya bukan nggak selalu A gitu, tapi gimana caranya supaya A itu ya bisa terus bergerak atau mungkin bisa terus ada hal yang bisa berubah lah dari A itu, mungkin aja ada A.1, A.2, A.3 gitu kan. Nah jadi lebih ke tanamin aja di diri kita supaya mau mendengarkan, itu sih hal pertama, mau mendengarkan dari orang lain, jangan cuman merasa kalau yang saya pikirin, yang saya sampaikan tuh selalu benar, tapi coba rajin dengerin, rajin baca, terus juga rajin benchmark gitu. Itu sih hal yang pertama, karena kan dari situ kita bisa dapat insight dari orang lain, bisa dapat insight dari lingkungan. Dan kalau creative innovation, kalau kreativitas itu kan termasuk hal yang nggak semua orang ya mungkin, tapi itu harus diasah tentunya gitu kan. Kayak mungkin ada orang yang nggak punya skill untuk kreatif, bukan nggak punya skill, yang skill kreativitasnya mungkin nggak kesana, kurang seni, kurang artistik atau mungkin segala macam, atau mungkin kurang punya ide dan segala macam. Tapi ya tadi kembali lagi, kalau kita udah terbiasa latihan dan terus nambah knowledge atau update knowledge kita dan mau mendengarkan dan mau belajar, pasti bisa. Oke. Gitu sih. Ini luar biasa, pertanyaannya masih panjang sebenarnya. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawabkan ya. Tapi karena kita sudah di menit kita 39 terlepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin ini yang terakhir nih. Ini juga penting nih kayaknya ya. Pertanyaannya dari Kak Diah Tita. Bagaimana cara meyakinkan calon donatur agar percaya dengan komunitas sosial yang kita yang kita tergabung di dalamnya, dan mengingat banyak penipuan yang mengatasnamakan bantuan atau ya kadang kan ada juga ya
dengan maraknya media sosial penipuan dan gitu ditambah di masa seperti sekarang ini banyak sekali penggalangan dana yang justru banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan. Nah itu gimana nih caranya Kak supaya orang tuh percaya ya calon donatur ini? Kalau dari kita, kalau yang selama ini udah kita jalankan sih, yang pertama sebelum kita tadi kenapa kita makanya survei, karena kita mau mengklirkan semuanya gitu, dalam artian oh benar nih ini tepat valid, tepat sasaran, targetnya dan segala macam. Dan di poster atau mungkin di konten yang kita sampaikan untuk open donasi itu benar-benar clear dari aspek mau ditarget, mau disalurkan kemana, terus kapan penyalurannya, terus juga apa yang akan disalurkan dan segala macam. Jadi backgroundnya clear sih, background kenapa kita bergerak ke arah open donasi atau social movement itu harus clear yang pertama. Terus yang kedua biasanya juga ada pertanggungjawaban dari kitanya. Kalau dari tim kita biasanya selalu mengirimkan laporan ke para donatur atau mungkin diupdate di medsos kita, laporan kegiatan kita saat kita mendistribusikan, kita posting, terus juga saat sudah terdistribusikan kita buat dalam satu lembar laporan gitu, berapa yang terkumpul, terus juga berapa jumlah yang dibagikan, terus berapa siapa aja yang menerima dan segala macam. Jadi semuanya emang benar-benar harus transparan supaya target donatur dan segala macam juga percaya oh emang bener ada kegiatannya gitu. Ada evidence-nya sih. Itu Mitra Jessi, semoga terjawab pertanyaannya ya. Dan karena kita sudah di penghujung acara di menit ke-41 terlepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita sudah di penghujung acara dan waktunya kita harus berpisah. Dan Dara ucapkan terima kasih kepada Kak Dia Tita yang sudah bergabung dan berpartisipasi dalam program Spirit JC. Ada Kak Elisa 2713 juga, ada Kak Lastri Pik, ada Alan Putra 2, ada Merlinda Kurniawan, ada Kak Ismete, mohon maaf kalau pengucapannya salah ya. Ada Kak Moni ya. Terima kasih Mitra JC yang sudah bergabung di siaran kali ini. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil dari sharing kali ini, dan saya Dara mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam memandu acara ini, dan juga ada Kak Cia. Iya, saya juga mohon maaf kalau tadi ada yang mungkin belum terjawab dengan baik atau mungkin kurang memuaskan gitu, atau ada yang salah dari penyampaian. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.